Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Nabila Dwi Rahmawati akan menjelaskan mengenai gerak benda pada bidang miring kasar. Nah, sebelumnya, sebuah benda yang terletak pada bidang miring kasar ditarik dengan garis jajar bidang, ya seperti gambar tersebut, maka gambar garis-garis gaya yang bekerja pada benda ada 3. Yang pertama dalam arah sumbu X, yaitu W sin alfa. Kemudian gaya gesek F, dan yang ketiga gaya tarik F. Nah, pada kondisi ini ada 3 kemungkinan gerak benda yang terjadi. Yang pertama ada benda diam. Benda diam hanya akan terjadi jika F sama dengan W sin alfa ditambah F. Apabila benda diam, gaya gesek yang bekerja pada benda adalah gaya gesek statis atau Fs. Jika koefisien gesek statis adalah kinetis statis, koefisien kinetis, maka persamaan resultan gaya pada sumbu Y sama dengan N sama dengan W cos alfa. Kemudian resultan gaya pada sumbu X itu sama dengan F sama dengan mg dikali sin alfa plus koefisien statis cos alfa. Kemudian yang kedua adalah benda bergerak ke bawah. Apabila F lebih kecil daripada W sin alfa plus F, maka benda akan bergerak ke bawah dan gaya gesek yang bekerja pada benda adalah gaya gesek kinetis atau Fk. Jika koefisien gesek kinetik antara permukaan benda dengan bidang adalah koefisien kinetis, maka persamaan yang terjadi di resultan gaya pada sumbu X adalah F plus MA sama dengan mg dikali sin alfa min koefisien kinetis cos alfa. Kemudian yang ketiga yang terjadi adalah benda bergerak ke atas. Apabila F lebih besar daripada W sin alfa plus F, maka benda akan bergerak ke atas, dan gaya gesek yang bekerja pada benda adalah gaya gesek kinetis atau Fk. Persamaan gerak benda di resultan gaya pada sumbu X ini adalah F min MA sama dengan mg dikali sin alfa plus koefisien kinetis cos alfa. Nah, kemudian pada pembelajaran kali ini kita masih menggunakan aplikasi Scratch sebagai media pembelajarannya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui beberapa variabel yang ada di Scratch ini. Yang pertama ada G atau gravitasi, itu masih sebesar 10 meter per sekon kuadrat, kemudian waktunya 0, alfa yang kita gunakan sudut elevasi itu 30 derajat, kemudian koefisien kinetisnya 0,3, kemudian x0 atau jarak di sumbu X mula-mula sebesar min 131, kemudian Y0 atau jarak mula-mula di sumbu Y itu sebesar min 128. Nah, kemudian ini juga ada beberapa yang mesti kita cari menggunakan rumus, seperti XT atau jarak akhir di sumbu X, kemudian YT jarak akhir di sumbu Y, dan yang terakhir VT atau waktu terakhir. Nah, ini juga ada perubahan waktunya, kita menggunakan 0,3. Nah, setelah ini kita akan mencoba menggunakan aplikasinya. Kita klik benda hijaunya. Nah, ini yang terjadi seperti ini, apel akan naik karena terdorong atau ditarik. Nah, ini di sini ada titik-titik ini semakin naikin, semakin ke atas itu jaraknya semakin besar, berarti adanya percepatan. Nah, yang pertama kita cari itu adalah XT. Nah, menggunakan rumus XT sama dengan X0 plus 0,5 dikali G dikali T kuadrat dikali sin alfa dikali cos alfa dikali cos alfa dan dikali cos alfa. Nah, di sini ketemu XT-nya sebesar 219,88 meter. Kemudian YT-nya ini kita cari menggunakan rumus YT sama dengan Y0 plus 0,5 dikali G dikali T kuadrat dikali sin alfa dikali sin alfa dikali sin alfa dan dikali cos alfa. Nah, ini nanti ketemunya sebesar min 11,03 meter. Kemudian untuk VT atau kecepatan akhirnya kita cari dengan rumus VT sama dengan G dikali sin alfa plus koefisien kinetis dikali cos alfa dikali T. Nah, nanti ini ketemu akhirnya adalah 5,56 meter per sekon. Nah, ini coba kita ulangi lagi. Ya, seperti ini gerakannya. Masih sama kayak seperti tadi. Nah, jadi ini secara keseluruhan kita menggunakan G 10 meter per sekon kuadrat, kemudian waktunya 15 sekon dengan sudut elevasi sebesar 30 derajat dan koefisien kinetisnya 0,3,
kemudian x0 atau jarak mula-mulanya min 131, kemudian y0-nya min 128, dan diperoleh 3 ini, yaitu xt atau jarak akhir di sumbu x sebesar 219,88 meter, kemudian yt atau jarak akhir di sumbu y sebesar min 11,03 meter, kemudian vt atau kecepatan akhirnya diperoleh sebesar 5,56 meter per sekon. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.